Dan ingat, kita 1 bulan full melaksanakan ibadah puasa. Puasa kita belum sampai ke hadrat Allah, kecuali 1 kewajiban yang penting harus kita laksanakan, yaitu sedekah fitrah. Ya, Rasulullah bersabda, "Shaumul 'abdi mu'allaqun bainas samai wal ardh." Puasanya seorang hamba itu masih mengawang di antara langit dan bumi, kecuali dia melaksanakan ibadah sedekah fitrah. Karing benar sudah aku kontak. Ya lah, kali bari dia minuman lagi. Ya, sedekah fitrah. Selamat datang. Ya, sedekah fitrah. Dan hukumnya wajib. Apa fungsinya sedekah fitrah? Nabi menjelaskan dalam hadisnya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri turratan lis-shaim min al-lagwi wa rafasatu matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah fitrah ini fungsinya untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan dosa. Apalagi kita orang awam tidak lepas dari perbuatan sia-sia, termasuk sia-sia kebanyakan gurih, ya kebanyakan, termasuk sia-sia banyak kita santai dengan HP, santai dengan WA-nya, santai dengan Instagram-nya, tapi kita lupa akan zikir kepada Allah. Perbuatan sia-sia dengan melakukan sedekah fitrah, perbuatan sia-sia dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa baik mata kita, dosa lisan, kadang-kadang dosa perbuatan kita itu akan dihapus oleh Allah dengan sedekah fitrah. Ini alhamdulillah. Timbul pertanyaan, kayak bapak anak kami yang belum balik, mereka kan tidak berdosa, masa juga diwajibkan sedekah fitrah? Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membersihkan sedekah fitrah orang tua. Semakin banyak anak pian yang belum balik, yang pian fitrahnya semakin besar yang mendapatkan kebersihan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya, dan sedekah fitrah ini yang harus dikeluarkan adalah makanan pokok menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, makanan pokok yang bagaimana? Makanan pokok yang mengenyangkannya yang dimakan oleh orang kampung setempat. Di sini pemakannya beras, harus beras yang dikeluarkan menurut Imam Syafi'i. Takarannya kan sudah tahu, 1 sak 1 gatang fitrah, 1 gatang fitrah itu kurang lebih 2,5 kilo atau 3,5 liter. Ya kan ukurannya beras. Nah kemudian beras ini nang dibayar, nang diserahkan, nang abdul, nang tabaik pada pemakan kita. Nah, kita baras nang sedang pemakan. Waktu sedekah fitrah tukar nang lebih baik, minimal sama. Makruh nang tak utuh. Pemakan siang bonus yang diberikan bulog, nah itu makruh. Arti makruh itu nilai ibadah kita kurang benar, Pak. Bukan dosa, bukan dosa, tapi kurang nilai ibadah kita. Ya, dan makanan pokok yang dimakan. Lalu bolehkah kita mengulang sedekah fitrah dengan nilai, dengan uang? Boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau memperbolehkan. Lalu bagaimana caranya? Bahkan di akhir zaman para ulama yang banyak berkomentar, baik ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah ataupun ulama Hanafiyah, semuanya banyak berkomentar di akhir zaman sedekah fitrah bahkan lebih afdal dengan nilai, dengan duit. Kenapa lebih afdal dengan duit? Karena sangat diperlukan dan banyak dan sangat banyak maslahatnya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, dikatakan dalam kitab Tahqiqul Amal, dikatakan oleh beliau, kalau beras kita kalau kita menerima beras dari sedekah fitrah dari orang fuqara dan masakin, mereka memerlukan yang lain harus menjual. Ya, beras banyak dapat 2 karung 3 karung. Nukar baju jual beras, nukar lauk jual beras. Ih, mun ada nama nukari, mun berataan datang beras kira-kira kali dapat nama nukari. Ya nama nukari, kada kaum nukari, nah bikin banyak bisi beras. Ya,
Tapi kalau menerima uang, menerima nilai dari fakiran miskin, kalau Bapak ingin menginginkan keperluan, langsung dia membeli apa yang dia hajatkan. Inilah bahkan semua orang kira-kira jangankan yang suki, jangankan yang susah, yang suki pun jelas masih perlu duit. Ya, Ian tulah disuruh imam memilih beras sakarung harganya 500.000, duit ada di samping 500.000, pilih antara dua, beras kah, duit kah? Lu tunjuk mas aku aja pilih mana yang duit kah, beras kah? Pasti duit, nambah duit, apalagi nak ada duit, ya pasti membeli duit. Ada guru aja lo pilih keduanya, serakah ngarnya. Ya pasti memilih duit. Kenapa? Lebih diperlukan dan lebih dihajatkan, maslahatnya jauh lebih banyak. Bahkan para ulama banyak berkomentar afdalnya dengan duit. Lalu apabila kita melakukan sedekah fitrah dengan duit, bagaimana caranya? Apakah harus mengikuti cara keseluruhan Imam Abu Hanifah? Nah, Imam Ramli berkomentar madhabnya Imam Syafi'i yang ahli fatwa. Apa ujar Imam Ramli? Beliau mengatakan boleh kita menentukan dengan nilai seperti taklid memperbolehkan kepada Imam Abu Hanifah, namun tidak diwajibkan taklid dengan ukuran yang lain. Ya, nilainya duitnya Imam Abu Hanifah ukurannya tetap sama dengan Imam Syafi'i. Namanya talfik, hukumnya haram kalau lain masalah zakat fitrah dan zakat mal. Dalam talfik itu mencampur aduk mazhab dalam satu masalah. Wudunya Imam Syafi'i, pembatalnya Imam Malik. Karena anak nyaman Imam Malik bersentuhan laki-laki bini-bini kada batal, ini talfik hukumnya haram. Tapi khusus masalah sedekah fitrah, sedekah mal, Imam Ramli memperbolehkan talfik. Nyaman kada jadinya. Ini yang disebut ikhtilaf ulama rahmah. Berbedanya pendapat para ulama mujtahid menjadi kemudahan lawan kita. Ya, mana kayak caranya sudah dahulu mungkin sudah dipraktikkan juga di sini, ya kan? Cetakan 2 meja beras menurut Imam Syafi'i, duit menurut Imam Abu Hanifah. Yang penting antara nama mengeluarkan lawan yang menerima tahu dan memperbolehkan dengan duit itu adalah Imam Abu Hanifah. Selesai, selamatnya orang tua hari ini yang kadanya bungol kan. Buktinya bakaramah. Bahwa ya ini benar orang kita kalau minah anak menyalahkan. Nah, ada pulang tumpur pulang kalau menyambat gurunya naik. Dan sedekah fitrah itu harus disesuaikan dengan dengan beras yang satu gantang fitrah 3,5 liter dikatakan sampai 200 julun terjun ke lapangan tukar beras. 60.000 sudah mentarget harga beras yang paling mahal oleh Kementerian Agama. Mereka sudah musyawarah dengan para ulama NU di Jawa. Mereka semuanya sudah cerdas dan mereka sudah basul masail. Ya, 60.000 itu sudah dihitung lebih daripada harga beras yang ada. Coba jepit dulu nukar beras sudah 3,5 liter persiapan. Ada sampai 60.000 yang paling bagus. Berarti sudah nilai lebih. Maka dengan lantang pulang mendahkan kadosa ini ngarannya mendahului orang. Ya, Anda Imam Abu Hanifah pulang umpatin harus ukurannya banyak, pulang lebih banyak, bujur lebih banyak. Tapi kita di sini kan masyarakat awam, penghidupan tidak seberata orangnya sugih. Ya kan, kadang-kadang anak muda dengan duit mendapat larang kan jadinya kasihan pulang kan jadi bersedekah fitrah. Lalu ada imam yang memperbolehkan ukurannya sama dengan Imam Syafi'i, cuman caranya dengan Imam Abu Hanifah dengan duit kan nyaman sudah kayak ini. Jangan diobok-obok lagi orang tua berhari. Buktinya sudah bakaramah. Ya kan, bukti kebenaran apa yang mereka lakukan. Nah kemudian yang jadi permasalahan, sedikit begitu. Nah menjadi permasalahan apa? Nah menerima baik. Menerima sedekah fitrah itu kan kalau Imam Syafi'i berkewajiban ke 8 asnaf. Nah 8 asnaf ini ada lagi di akhir zaman mengalir mencari. Ya kan, 2 yang sering kita sebut fakir miskin pun juga kira-kira bilang hampir ada.
Ya, andai kata ada juga kadang-kadang memang ada berhak menerima. Karena belum jelaskan. Fakir orangnya miskin, cuman kadang-kadang kada boleh kita memberi kepada mereka. Kenapa? Kada sebenarnya, kada puasa. Imam Syafi'i fasik, orang fasik kada boleh diberi. Oleh Imam Ahmad bin Hanbal, murtad haram memberikan kepada mereka. Mengguru bait mahar makan sih. Kira-kira dalam mendengarlah. Rekamannya ada. Guru bait mahar makan memberikan kepada fakir miskin zakat fitrah atau zakat mal kepada orang yang ada sembahyang, ada sah yang sidin. Ini ngalih bahasa Arabia. Ya, di antara yang menerima sedekah fitrah selain fakir miskin, ya selain daripada sabilillah, di antaranya adalah amil. Ya, apa itu amil? Amil itu badan penerima sedekah fitrah atau zakat mal yang sebagai wakil menerima akan sedekah fitrah seseorang dan zakat mal seseorang, dan kemudian dia bertugas membagi-bagikan. Ya, berarti harta yang diterima masih statusnya zakat. Jujurlah, statusnya masih zakat karena dia sekadar menerimakan, kemudian dia membagi-bagi kepada fakir miskin yang ada di kampung, di masyarakat kita, terbagi kepada masyarakat atau orang yang tidak sembahyang berdosa amil. Kasihan berdosa. Ya, kenapa? Karena fakir miskin yang ada di daerah kita sama aja berada di mana-mana. Banyak kadang-kadang fakir miskin yang ada sembahyang, ini yang bahaya. Nah, oleh karena itu aku belajar pada yang guru supri, udah tanya umur sehat badan saudara, sehat walafiat. Napa ujar sidin, sedekah fitrah atau zakat mal di akhir zaman saat ini yang paling afdal dihilang. Bahasa dihilang. Sedekah fitrah pun juga perlu dihilang. Ya, siapa kan panitia sedekah fitrah kita dilanggar? Siapa orangnya? Nang belajar Quran berapa sudah? Sabilillah. Karena di antara yang menerima sabilillah. Sabilillah kalau di zaman Nabi kedua lagi kita, oh ya ini orang yang berperang melawan musuh untuk membela agama Allah. Lalu dikiaskan oleh para ulama sabilillah termasuk imam masjid, imam langgar, ya kan, kaum masjid, kaum langgar yang mengajarkan tentang Al-Quran, mengajarkan ilmu agama, para ulama, para kiai, walaupun mereka sugih tetap masih bisa menerima. Ini kelebihan orang yang termasuk sabilillah. Ya, nah, lalu tunjuk siapa? Nih Burudin di sini, imam kita, mas langgar kita, bahkan pendidik Al-Quran yang ada di masyarakat. Kita dengan teman-teman guru-guru beliau nanti suruh ketua langgar kenan Mas Miftah Burudin tahun berapa orangnya ada 6 ke 5. Ya, tolong ayolah nah di sini terima akan zakat fitrah dan zakat mal masyarakat yang ada, dan ini pian yang bertugas menerima ampun pian berdataan. Ya kan? Walaupun dia mendapat SK dari Kementerian Agama ya kan, sebagai badan amil zakat, cuma statusnya yang menerima orang yang berhak dia tunjuk. Yang mengangkat jawab yang menjadikan badan amil itu orang sugih pun boleh menerima akan aja. Ya kan? Tapi yang bahayanya membagi-bagi kalau salah. Pian zakat mal. Kalau dia niat sendiri, nawaitu an ukhrija zakat al-mali syar'an dan alayya lillahi ta'ala afdal, memang ya, bagi-bagi bagus afdal, tapi kalau salah wajib diulang sedekahnya. Ya, salah menyerahkan zakat pantak ada sah, wajib diulang, dibayar. Makanya kalau tahaful mal ketugas ini masih banyak orang di sini ada sembahyang. Ya kan, jawaban mereka bertanya, adakah orang di sini yang ada sembahyang orang Islam? Ujar mereka bukan ada lagi, banyak deh. Pasing hukumnya. Nah, oleh itu dihilang. Ya, biar misalnya anak bersedekah mal, panggil guru ke rumah, guru ke rumah satu rumah, nah terima karena sedekah zakat malun. Nanti terima sini, belum terima nih harta pian beratan satu sebagai zakat mal. Berarti ini sudah harta ulun amanah akan lawan pian membagi-bagiakan. Jadi nang dibagi bukan harta zakat lagi, harta ampun sidin, nang sidin amanahkan. Jadi muntah salah menjulung ada bapak lagi.
Nah itu Pak, jadi dikatakan afdal bagilah Pak, termasuk kita di sini zakat fitrah, zakat mal yang kita serahkan di musala, tunjuk orang-orang yang bujur-bujur sabilillah. Setelah mereka menerima semuanya, pada tahan habis selesai di malam lebaran jam berapa? Karena kemudian panggil ketua langgar RT misalnya kan, nah Pak RT ketua langgar ini lah, baras kami, baratan, duit kami semuanya, tolong bagi-bagi akan lawan masyarakat yang ada. Nah, jadi menyata salah ada apa lagi? Karena yang dibagi-bagi bukan lagi zakat bukan lagi zakat mal, harta mereka yang menerima zakat. Ini supaya selamat benar kita. Nama bagi-bagi ini kita nang di sini kali benar. Mau di Yaman orang banyak niat seorang dia. Mesti bagi-bagi karena pas miskin dia orang penyembahnya. Mau kita di sini ya Allah. Jangan di sini di mana-mana sama aja kampung deh. Jangan di hulu sungai ada orang lebih dulu banyak aja ada sembahyang. Bahkan ada 4 pulang belajar yang pertama sembahyang banyak juga. Cocok lawan liur nih nggak benar. Ya cocok lawan bersembahyang lalu kan bertamat. Nah kalau di hulu sungai Jamut kan ilmu zauk ya. Sudah rasa sembahyang sudah. Jadi sebelum sembahyang sudah sembahyang. Maka itu sebelum makan sudah tetaplah lapar juga. 3 hari dikasih makanan mati. Ya, nah ini yang penting benar adalah penerimaan ini yang penting benar. Jangan sampai keliru. Makanya harus sampaikan di masjid, di langgar, dan jadikan jadi bukan lagi amba dan amel, tapi penerima zakat fitrah dan zakat mal, atau panitia penerima, ya kan, penerima zakat. Jadi membagi-baginya pas sampai jangan sampai keliru itu yang penting benar adalah kan ini untuk pikiran sudah tenang ceramah orang lapar nih. Ya mungkin ada 5 menit ada pertanyaan kira-kira masalah sedekah fitrah nih. Mungkin daripada Dewan Guru yang bakal menerima kayak apa nih. Adakah ini lu buka pertanyaan aja supaya jangan uyuh ulun nah. Bapak seorang uyuh jual narik nah kalau mana sampai ini kita jadi orang banyak. Ada pertanyaan mungkin dari Guru Din. Yang mungkin dari pertanyaan lo ada kefuka dapat unjuk, jangan dapat bu. Ada meninggalin ya Allah. Jadi ini pertanyaan yang biasa setiap tahun itu ada. Biasanya kalau niat fitrah itu dibimbing, karena itu an-ukhrija, setelah itu di dalam hati sengaja aku. Nah setelah itu kita bilang di dalam hati malah ini sengaja aku di sini ada suaranya. Nah sedangkan niat itu kan di dalam hati. Nah jadi kita ulang lagi di dalam hati malah sengaja aku di sini kadang-kadang. Nah itu 3 ayat asli sudah apakah termasuk sudah niat atau kayak apa dimaklum itu. Nah pertama dulu masalah niat, dan sedikit dulu membuka niat itu wajib kita mengungkapkan sedekah apa yang kita sedekahkan. Sedekah fitrah wajib mengungkapkan sedekah fitrahnya. Sedekah emas, sedekah mal, zakat mal disebut. Ya kan? Nah, nawaitu an ukhrij zakat al-fitri. Ya kan? Kalau zakat, kalau harta zakat sama mali hartaku, ya kan? Atau menjadi harta dagangan, harta zakat dan tijarati. Nah, zakat harta dagang dan menyebut zakat fitrah itu wajib di dalam niat. Memang niat itu wajib di dalam hati. Cuman kadang-kadang ada sebagian kita dari orang awam yang untuk meletakkan niat di dalam hati tinggali. Tuh sudah mau ulang-ulang sampai 10 kali tapi sengaja aku. Banaplah kita memang hatinya hendak bersedekah fitrah sudah. Ya, kita pandang keinginannya hendak bersedekah fitrah. Nah pada ketika keinginan artinya menjorok itu sudah cukup niatnya, cuman tetap juga kita harus berusaha ya kan, menapaskan niat dan membimbing niatnya. Sudah ada awal lagi tak ulang-ulang, sudah kita ikut aja sudah. Ya jangan dipersulit. Yang penting dari awal dia hendak bersedekah fitrah. Niat itu sebenarnya ada hal dibaca cepatnya luar biasa. Sama orang sembahyang takbir Allahu Akbar, amun waktu takbir Allahu Akbar aku sembahyang 4 zuhur 4 rakaat ikut imam kan lawas.
ya kan? Tapi niatnya ujung-ujungnya Allahu Akbar sudah tersimpul di dalam itu keinginan kita sembahyang. Waktu takbir apa yang kita ingat? Zuhur, bagi kita sembahyang, niat sembahyang zuhur dan diingat itu zuhur. Sama orang yang membuat sedekah fitrah, saat dia menjulung itu berarti dia keinginannya, ingatannya adalah sedekah fitrah. Berarti sudah dia sedekah fitrah, ya kan? Cuma tetap dibantu dibimbing lah. Atau yang kedua, apabila dia punya istri, maka dia berkewajiban meniatakan istri dia untuk sedekah fitrah. Dan istri dia tidak berhak untuk berniat kecuali dia menyuruh sidin berniat sholat. Pemenyantian sholat juga minta. Ada bisa anak mengajari, boleh. Jangan yang gini biar aja mereka boleh, aku juga kan bapak pelajari boleh, cuman tetap yang berhak meniatakan suami lain hanya kalau anak pian 2-3 hitung tapi belum balik. Nah ini masih pian berkewajiban meniatakan karena anak pian belum lagi ahli niat. Tapi kalau anak pian sudah dewasa sudah balik, nah maka pian harus menyerahkan sedekah fitrah kepada anak pian, dan anak pian harus meniati sedekah fitrah tersebut. Boleh diajarkan atau diajarkan oleh orang-orang yang ada yang membimbing di musala atau di masjid. Wajib hukumnya ya. Bahkan apa biasanya orang melihat sahabat terhadap dirinya dan orang yang di bawah tanggungannya. Kalau pian tak sebagai ayah hendak menyatakan anak pian sudah balik, wajib berizin kepada. Contoh anak pian sudah 3 dewasa berdataan, ada yang kuliah dan SMA ya balik sudah berdataan. Nah nanti zakat fitrah pian anda berniat seorang kah atau apa anda menyatakan ujian anak pian aja kan bahas sudah menyatakan kan boleh kepada berdahulu. Kita kadang-kadang kasih padahal langsung menyatakan boleh. Sama aja akikah korban, mau sudah dia balik dia disuruh berniat sedih, cuman kambingnya ditukarkan sama fitrahnya ditukarkan, diadakan, lalu disuruh dia berniat sendiri. Boleh dia meniatakan terhadap anak-anak pian yang sudah dewasa kalau dia mengizinkan pian untuk meniatakannya, artinya diwakilkan. Paham nggak kira-kira? Ini masalah niat. Ya, misalnya dia tuh di Jawa, di sini dia sorangan, bini dia di Jawa, anak dia ada di Jawa. Ya, telepon, kirim duit. Bu, tuh anak-anak kita, lawan pian atau ada duit sudah kirim untuk sedekah fitrah. Ya, nanti kan aku izinkan untuk berniat fitrah nih bini, anak-anaknya disuruh jadi niat fitrah. Dan bini aku kada bisa, aku kada paham. Kalau ada mengerti anak sudahnya, pian itu sudah meniatakannya di sana gawiakan, boleh pian menggawiakan di sini dan meniatakan beratan, tapi dengan catatan anak-anak pian yang dewasa sudah mewakilkan. Ya, nah kira-kira itu aja lah, waktunya sudah hampir. Ada hal lagi? Nah, kemudian yang menerima selain daripada sabilillah, apa namanya sabilillah, selain daripada para guru, imam, kaum, para ulama, para kiai, termasuk yang menurut Imam Kafal dalam kitab Mirahul Labib Tafsir Munir ya oleh Imam Nawawi Al-Bantani dikatakan mujarsidin, ya oleh Imam Kafal mengatakan termasuk juga sabilillah, musala, masjid, madrasah, pesantren, artinya boleh aja juga musala mengambil bagian, apalagi musalanya tak hutang. Dan musala kan tak hutang, katuan tak hutang. Ya, artinya nilangkan ada tak hutang, perbaikan, ya kan, ada beli tanah misalnya, ya sebagian kecil boleh. Cuma jangan kada ingat lah, jangan lupa menerima zakat fitrah, zakat mana yang ada dilanggar dari guru-guru, ya kan, dari takmir, dari imam, itu harus dapat lebih banyak, jangan sampai sedikit. Apalagi kan dibalik. Seandainya diambilnya berdatangan boleh aja juga, cuma tahun dulu kira diangkat orang lagi ya, artinya tetap menjaga apa? Menjaga berapa hari yang dari hari ini isu kemudian sampai besok lagi ya, masa dapatnya sedikit. Allah aja memberikan balasan ganjaran kebaikan sesuai dengan jerih payah ya, itu penting diperhatikan. Kadang-kadang banyak seperti
seperti itu, nah takmir masjid, imam masjid yang menerimakan dapatnya kadang-kadang sama dengan orang-orang yang di luar. Jangan mereka lebih payah, lebih capek menerima al-ajru ala qadri tahap, balasan ganjaran sesuai dengan jerih payah yang mereka lakukan. Dan itu agama yang mengajarkan seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau ada manfaatnya, ada barokahnya. Karena kita dapat kesalahan yang khilafan, sekali lagi belum minta ampun, minta maaf. Yalah ceramah di sore hari ini karena dalam suasana lapar, jadi panggilan dulu ini kurang paham, minta ampun, minta maaf dah. Tapi mudah-mudahan paham dalam ada Allah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.